Pada seri ini, saya akan menjelaskan tentang hermeneutika. Karena pembahasannya cukup panjang, saya akan buat dalam 2 video. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskannya pengantar hermeneutika. Era sekarang ini, abad 21, orang sering menyebutnya adalah era postmodern. Postmodern sering dipersamakan dengan hermeneutika. Hermeneutika ya postmodern. Hermeneutika sering dikaitkan dengan postmodern karena ada kesamaan dalam hal relativisme, pluralisme makna, dan interpretasi. Dalam filsafat modern, tidak ada kebenaran tunggal yang objektif, melainkan berbagai perspektif yang berbeda bergantung pada konteks dan subjek yang menafsirkan. Hermeneutika terutama dalam pemikiran tokoh seperti Hans Georg Gadamer dan Paul Ricoeur menjadi alat penting dalam postmodernisme untuk meneliti bagaimana makna diproduksi, ditafsirkan, dan berubah seiring waktu serta konteks budaya. Selain itu, Jacques Derrida, salah satu tokoh postmodern, memperluas hermeneutika dengan konsep dekonstruksi yang menekankan bahwa teks dalam arti luas, termasuk peristiwa dan fenomena, tidak pernah memiliki makna yang tetap. Jadi, postmodernisme dan hermeneutika berbagi landasan yang kuat dalam penolakan terhadap kebenaran absolut dan lebih menekankan pada interpretasi yang bergantung pada individu dan konteks. Mari kita telah lebih lanjut apa itu hermeneutika. Secara bahasa, hermeneutika berasal dari kata Yunani hermenein, yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Kata ini terkait dengan Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang dikenal sebagai pembawa pesan para dewa-dewa dari gunung Olympus. Hermes berperan sebagai perantara yang menghubungkan para dewa dengan manusia, seringkali dengan menyampaikan pesan atau makna yang tersembunyi. Karena itu, secara etimologis, hermeneutika berkaitan dengan tindakan menyampaikan atau menerjemahkan sesuatu dari yang tidak diketahui atau ambigu menjadi lebih jelas dan dipahami. Dalam konteks ini, hermeneutika secara bahasa mengacu pada proses penafsiran atau penerjemahan makna, baik itu teks, simbol, atau fenomena lainnya, dari sesuatu yang sulit dipahami menjadi sesuatu yang dapat dimengerti. Awalnya hermeneutika digunakan dalam konteks agama untuk menafsirkan teks-teks suci, tetapi kemudian berkembang menjadi pendekatan yang lebih luas dalam memahami teks, simbol, dan fenomena manusia lainnya. Hermeneutika berusaha menggali makna yang lebih dalam dari suatu teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa. Hermeneutika mengalami perkembangan. Berikut ini akan saya jelaskan perkembangan hermeneutika dari hermeneutika klasik sampai hermeneutika Gadamerian saat ini. Pertama, hermeneutika klasik. Pada awalnya, hermeneutika dikembangkan sebagai metode untuk menafsirkan kitab suci, terutama dalam tradisi Kristen. Salah satu tokoh penting adalah Augustinus, yang berfokus pada pemahaman Alkitab dengan benar. Tokoh-tokoh lain seperti Origen dan Thomas Aquinas. Hermeneutika ini umumnya berusaha memahami makna teks secara literal, moral, alegoris, dan anagogis, dengan fokus pada makna asli teks sebagaimana dimaksudkan oleh penulis. Berikut adalah contoh penerapan hermeneutika klasik dalam memahami teks Alkitab. Misalnya, pemahaman klasik atas kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32. Dalam teksnya begini, dalam perumpamaan tentang anak hilang, Yesus bercerita tentang seorang anak yang bungsu yang meminta warisan dari ayahnya, meninggalkan rumah, hidup boros, dan akhirnya jatuh miskin. Setelah menyadari kesalahannya, ia kembali ke ayahnya dan menerima
dan memaafkannya dengan penuh kasih. Sementara itu, anak yang sulung merasa kesal karena ia tidak mendapat perlakuan istimewa meskipun selalu setia kepada ayahnya. Nah, kalau interpretasi literalnya, dalam interpretasi literal, teks ini dipahami sebagai kisah faktual, kisah yang nyata, yang menggambarkan hubungan keluarga. Anak bungsu dalam kisah tersebut benar-benar meminta warisan, meninggalkan rumah, dan akhirnya menyesal, serta kembali kepada ayahnya. Fokusnya adalah pada tindakan fisik dan kejadian nyata dalam cerita, dalam narasi. Nah, interpretasi alegorisnya, makna spiritualnya, tafsir makna spiritualnya, secara alegoris, kisah ini sering diartikan sebagai perumpamaan tentang hubungan antara Tuhan, dalam hal ini ayah, dan manusia yang berdosa, yaitu anak bungsu. Ayah melambangkan Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, sementara anak bungsu melambangkan manusia yang seringkali menjauh dari pengampunan dari Tuhan melalui dosa, tetapi selalu bisa kembali melalui pertobatan. Anak sulung sering dilihat sebagai representasi dari orang-orang yang merasa diri mereka benar dan cemburu terhadap belas kasih Tuhan kepada yang berdosa. Dalam interpretasi moral, teks ini memberikan pelajaran tentang pengampunan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Pembaca diajak untuk meneladani sikap ayah yang penuh kasih sayang dan selalu siap memaafkan, serta belajar untuk tidak seperti anak sulung yang cemburu dan iri. Pesan moral di sini adalah pentingnya mengampuni orang lain dan mengakui kesalahan diri sendiri. Secara anagogis, teks ini dilihat sebagai gambaran dari akhir zaman dan kehidupan kekal. Kembalinya anak bungsu ke rumah ayahnya melambangkan perjalanan jiwa manusia menuju penyelamatan atau surga setelah pertobatan. Ini mencerminkan bagaimana Tuhan akan menerima umat-Nya dengan sukacita di akhir zaman jika mereka bertobat dan kembali kepada-Nya. Yang kedua adalah hermeneutika filologi. Hermeneutika filologi ini berkembang sejak abad 18 sampai abad ke-19. Tokoh utamanya adalah Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher menekankan pentingnya memahami konteks psikologis dan historis penulis. Tokoh-tokohnya adalah Friedrich Schleiermacher, August Beck, dan Wilhelm Dilthey. Hermeneutika filologi adalah pendekatan yang berfokus pada analisis bahasa, sejarah, dan konteks budaya dari sebuah konteks. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami teks secara mendalam dengan meneliti makna kata-kata, struktur kalimat, dan konteks historis di mana teks tersebut ditulis. Dalam konteks memahami kitab suci seperti Alkitab, hermeneutika filologis akan melibatkan analisis bahasa asli, bahasa Ibrani, Yunani, atau bahasa Aram, pengetahuan tentang latar belakang sejarah, serta kebiasaan budaya pada masa lalu. Pertanyaannya adalah, apakah hermeneutika filologi hanya untuk memahami teks-teks agama yang suci saja? Tentu saja tidak. Hermeneutika filologis tidak terbatas hanya pada teks-teks suci agama. Meskipun sering digunakan dalam studi teks-teks agama seperti Alkitab, Al-Quran, atau teks-teks suci lainnya, hermeneutika filologis juga diterapkan dalam berbagai jenis teks, termasuk karya sastra, dokumen sejarah, naskah kuno, dan bahkan teks-teks hukum. Inti dari hermeneutika filologis adalah analisa bahasa dan konteks dari teks, terlepas dari apakah teks tersebut bersifat keagamaan atau tidak. Berikut adalah beberapa contoh non-agama di mana hermeneutika filologis dapat digunakan. 1. Karya sastra klasik. Dalam studi karya sastra klasik seperti karya Homer atau Shakespeare,
Hermeneutika filologis membantu pembaca memahami makna dari teks dalam konteks bahasa dan budaya saat karya itu ditulis. Analisis kata-kata, struktur kalimat, serta idiom-idiom yang digunakan dalam bahasa aslinya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang maksud penulis. Ketika menafsirkan karya Shakespeare, istilah kata frase yang digunakan mungkin memiliki makna yang berbeda pada masanya dibandingkan dengan pemahaman kita saat ini. Kemudian yang kedua, naskah sejarah. Dalam mempelajari dokumen sejarah seperti piagam kuno, undang-undang, atau surat dari zaman Romawi atau Mesir kuno, hermeneutika filologis digunakan untuk menafsirkan bahasa yang mungkin telah berubah atau punah. Ini penting untuk memahami makna dan niat dari para penulis zaman dahulu, serta mengkontekstualisasikan teks tersebut dalam kerangka sejarah. Contohnya, Piagam Magna Carta tahun 1215, sebuah dokumen bersejarah penting di Inggris, ditulis dalam bahasa Latin. Pemahaman makna kata-kata Latin di zaman tersebut serta konteks hukum dan politiknya memerlukan pendekatan filologis untuk memahami pengaruhnya terhadap sistem hukum modern. Yang ketiga, teks-teks filsafat. Teks-teks filsafat klasik dari Yunani dan Romawi seperti karya Plato atau Aristoteles sering kali dipelajari menggunakan hermeneutika filologis. Analisis ini diperlukan untuk memahami terminologi filosofis yang digunakan dalam bahasa asli, yang seringkali memiliki nuansa makna yang berbeda dalam terjemahan modern. Contohnya kata eudaimonia yang digunakan oleh Aristoteles sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Tetapi hermeneutika filologis menunjukkan bahwa makna asli kata tersebut lebih mendalam, merujuk pada kehidupan yang baik atau kesejahteraan. Ini penting untuk memahami konsep etika dalam filsafat Aristoteles secara lebih akurat. Yang keempat, teks hukum. Hermeneutika filologis juga digunakan dalam studi hukum kuno dan modern. Misalnya analisis filologis terhadap konstitusi, undang-undang, atau dokumen legal lainnya, membantu menguraikan bahasa hukum yang rumit dan kadang ambigu. Contohnya, dalam kasus hukum modern, istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin atau Prancis kuno sering digunakan. Hermeneutika filologis dalam membantu memahami asal-usul dan perkembangan istilah-istilah tersebut dalam konteks hukum saat ini dapat diinterpretasikan secara tepat. Pendekatan filologis juga terjadi pada umat Islam untuk memahami teks-teks agama Islam. Untuk memahami Al-Quran dan hadis, umat Islam harus belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof, belajar balaghah. Kitab tafsir seperti Jalalain dan sejenisnya itu adalah salah satu contoh kitab yang menggunakan pendekatan filologis. Berikut beberapa aspek filologis dalam studi-studi teks Islam. 1. Pembelajaran bahasa Arab klasik. Untuk memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik, umat Islam mempelajari bahasa Arab klasik, termasuk ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Hal ini adalah dasar penting dalam pendekatan filologis, karena bahasa yang digunakan dalam bahasa Al-Quran berbeda dari bahasa Arab modern yang digunakan sehari-hari sekarang. Yang kedua, tafsir Al-Quran. Dalam studi Al-Quran, pendekatan filologis juga diterapkan melalui tafsir, yaitu penjelasan atau interpretasi atas teks Al-Quran. Tafsir ini sangat penting karena teks Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat kaya, dengan banyak kata yang memiliki beragam makna dan interpretasi. Contohnya, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain misalnya adalah salah satu kitab tafsir yang terkenal dalam dunia Islam. Tafsir ini membantu umat Islam memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan menjelaskan istilah-istilah bahasa Arab, konteks sejarah, serta berbagai makna yang terkandung dalam setiap makna atau frasa.
Studi hadis. Filologi juga diterapkan dalam studi hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis-hadis ini ditulis dalam bahasa Arab dan seringkali memerlukan penafsiran yang teliti. Para ulama hadis menggunakan pendekatan filologis untuk memeriksa teks asli, mengidentifikasi kemungkinan perbedaan dalam transmisi, dan menafsirkan makna yang paling tepat. Ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu ini, studi filologis membantu memastikan keakuratan dan keaslian teks hadis dengan memeriksa isnad atau rantai perawi dan matan atau teks hadis itu sendiri. Yang keempat, kajian kitab klasik. Selain Al-Quran dan hadis, pendekatan filologis juga diterapkan dalam memahami berbagai karya ulama klasik dalam bidang tafsir, fikih, tasawuf, dan filsafat. Karya-karya ini sering ditulis dalam berbagai bahasa klasik dan membutuhkan analisis filologis untuk memahami konteks dan maksud asli penulisnya. Kitab-kitab seperti Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi atau Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali adalah contoh karya yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab klasik dan nuansa teologis serta filosofis yang terkandung di dalamnya. Sejarah perkembangan teks. Pendekatan filologis juga digunakan dalam studi sejarah perkembangan naskah Al-Quran dan teks-teks agama lainnya. Para filolog dapat menganalisis perubahan dalam manuskrip atau variasi dalam pembacaan qiraat Al-Qur'annya, serta memahami bagaimana teks-teks itu dikumpulkan, ditransmisikan, dan dilestarikan sepanjang sejarah. Berikut ini saya jelaskan beberapa kitab tafsir Al-Quran yang menggunakan pendekatan filologis. Tafsir Al-Quran yang menggunakan pendekatan filologis menekankan analisis bahasa, tata bahasa, dan struktur teks untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam. Pendekatan ini meneliti istilah-istilah tata bahasa Arab klasik serta penggunaan kata-kata dalam konteks yang lebih luas. Beberapa tafsir yang dapat dikategorikan memiliki aspek filologis, meskipun mungkin tidak secara eksklusif ya menggunakan pendekatan ini, diantaranya adalah 1. Tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari. Ya. Tafsir ini sangat terkenal dalam hal pendekatan bahasa. Al-Zamakhsyari, seorang ahli bahasa Arab, sangat menekankan aspek gramatikal, retorika, dan keindahan bahasa Al-Quran. Dalam tafsir ini dia memberikan banyak analisis tata bahasa Arab dan retorika, ilmu nahwu, dan ilmu balaghah. Sehingga tafsir ini dianggap sebagai salah satu tafsir yang kuat dari sisi filologis. Yang kedua, tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi menggunakan berbagai metode penafsiran termasuk aspek filologis. Dia seringkali menjelaskan makna ayat dengan menganalisis kosakata, struktur kalimat, dan berbagai kemungkinan interpretasi berdasarkan gramatika dan semantik dalam bahasa Arab. Ar-Razi juga terkenal karena pendekatan rasionalnya, tetapi dalam tafsirnya dia juga memberikan perhatian besar pada aspek bahasa. Yang ketiga, tafsir Baidawi oleh Al-Baidawi. Tafsir ini banyak mengambil dari tafsir Al-Kasyaf dan melanjutkan tradisi analisis bahasa yang mendalam. Al-Baidawi meskipun lebih singkat daripada Al-Kasyafnya Al-Zamakhsyari, tetap memberikan penjelasan gramatikal dan filologis pada ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini sering dijadikan rujukan oleh para pelajar dan dianggap memiliki nilai filologis yang tinggi karena analisis dan tata bahasa dan penjelasan kosakata yang detail. Yang keempat, tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Meskipun tafsir ini relatif singkat,
As-Suyuti terutama dikenal sebagai seorang ahli filologi dan ahli hadis yang seringkali memperhatikan aspek bahasa Arab dalam tafsirnya. As-Suyuti juga menulis berbagai buku tentang ilmu bahasa dan balaghah yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pendekatan filologis yang digunakan dalam tafsir. Yang kelima, Tafsir Al-Bahr Al-Muhit oleh Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi seorang filolog dan ahli bahasa yang terkenal. Menulis tafsir ini dengan penekanan besar pada analisis tata bahasa Arab. Dia sangat kritis terhadap tafsir yang menyepelekan pentingnya aspek gramatika dan tata bahasa dalam memahami Al-Quran. Tafsir ini adalah contoh penting dari tafsir dengan pendekatan filologi yang kuat. Yang keenam, Tafsir Al-Tahrir wa Tanwir oleh Ibnu Asyur. Tafsir ini ditulis oleh ulama Tunisia, Muhammad At-Tahir Ibn Asyur. Dikenal dengan pendekatan modern dan filologis. Ibnu Asyur sering memberikan penjelasan mendalam tentang tata bahasa Arab yang juga menghubungkannya dengan makna ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, dia juga berusaha mengaitkan pemahaman bahasa dengan konteks sosial dan sejarah. Kita kembali ke pembahasan perkembangan hermeneutik ya. Yang ketiga adalah hermeneutika filosofis. Tokohnya adalah Wilhelm Dilthey. Dilthey memperluas hermeneutika ke dalam studi tentang pengalaman manusia dan kehidupan sosial. Dilthey berusaha memisahkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat objektif dengan ilmu pengetahuan tentang manusia yang memerlukan pemahaman lebih dalam melalui penafsiran. Wilhelm Dilthey, seorang filsuf dan sejarawan Jerman, memainkan peran penting dalam mengembangkan hermeneutika filosofis. Dilthey mengembangkan gagasannya sebagai tanggapan terhadap positivisme yang mendominasi ilmu pengetahuan alam pada zamannya. Ia berusaha membedakan antara metode yang digunakan dalam ilmu alam dengan metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu humaniora atau ilmu sejarah. Dilthey adalah salah satu kritikus utama positivisme. Pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta-fakta empiris dan metode ilmiah. Bagi Dilthey, positivisme tidak memadai untuk memahami makna dan pengalaman manusia. Ilmu pengetahuan alam berurusan dengan penjelasan kausal sebab akibat, sedangkan ilmu-ilmu humaniora membutuhkan pemahaman tentang makna yang terkandung dalam pengalaman manusia. Bagi Dilthey, pemahaman adalah metode utama yang membedakan ilmu-ilmu humaniora dari ilmu-ilmu alam. Sementara ilmu alam menggunakan metode kuantitatif dan eksperimental untuk menjelaskan fenomena fisik. Ilmu humaniora berurusan dengan realitas subjektif manusia, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih interpretatif. Dilthey sangat tertarik pada konsep pengalaman hidup, yaitu pengalaman subjektif yang dirasakan oleh individu. Hermeneutika baginya adalah cara untuk memahami makna yang terkandung di dalam pengalaman hidup seseorang, baik melalui tindakan, teks, maupun budaya. Meskipun hermeneutika Dilthey berfokus pada pemahaman subjektif, ia tetap mengakui pentingnya mencari objektivitas dalam ilmu humaniora. Objektivitas ini tidak berarti meniru metode ilmu alam, tetapi mengembangkan metode yang tepat untuk memahami pengalaman hidup manusia dengan mengintegrasikan perspektif historis, budaya, dan sosial. Pemikiran Dilthey sangat berpengaruh pada perkembangan hermeneutika modern dan filsafat kontemporer, terutama dalam karya-karya Heidegger dan Gadamer. Dilthey meletakkan dasar bagi pemahaman hermeneutika sebagai cara memahami pengalaman hidup manusia secara historis, yang kemudian dikembangkan oleh Heidegger dalam konteks eksistensialisme dan oleh Gadamer dalam kaitannya dengan tradisi dan dialog.
Untuk lebih detailnya, saya juga akan membuat video berkaitan dengan Wilhelm Dilthey. Yang keempat, perkembangan hermeneutika adalah hermeneutika Heideggerian. Tokohnya adalah Martin Heidegger. Heidegger mengubah arah hermeneutika dengan menempatkan eksistensi manusia sebagai pusat penafsiran. Dalam pandangannya, semua pemahaman bersifat hermeneutika, karena cara kita memahami dunia selalu melalui interpretasi. Bagi Heidegger, hermeneutika bukan hanya tentang teks, tetapi tentang bagaimana manusia memahami dunia. Yang kelima, perkembangan hermeneutika adalah hermeneutika Gadamerian. Tokoh utamanya adalah Hans Georg Gadamer, murid Heidegger. Dia lebih lanjut mengembangkan hermeneutika sebagai dialog antara penafsir dengan teks, di mana tradisi dan sejarah memainkan peran penting. Gadamer memperkenalkan konsep fusi horizon, yaitu proses di mana pandangan dunia penafsir bertemu dengan pandangan dunia dari teks atau fenomena yang ditafsirkan. Nah, dalam hal hermeneutika Gadamerian, saya akan lebih khusus membuat videonya. Dan ini tentu saja akan saya buat dalam kesempatan yang lain. Ada pertanyaan, tokoh-tokoh seperti Derrida, Foucault, dan Lyotard, apakah pemikirannya termasuk dalam kategori hermeneutika di era postmodern ini? Pemikiran Derrida, Foucault, dan Lyotard seringkali tidak disebut sebagai hermeneutika dalam pengertian tradisional. Tetapi mereka memiliki pandangan yang erat dengan studi interpretasi dan makna. Masing-masing membawa pendekatan yang berbeda terhadap teks. Pemahaman yang bisa dianggap sebagai bagian dari hermeneutika postmodern. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai bagaimana pemikiran mereka berhubungan dengan hermeneutika. Jacques Derrida, konsepnya adalah dekonstruksi. Derrida dikenal karena pendekatannya yang disebut dengan dekonstruksi, yang berfokus pada pembongkaran struktur makna dalam teks. Ia berargumen bahwa makna tidak pernah tetap dan selalu terbuka untuk interpretasi. Dalam hal ini, pendekatan Derrida dapat dianggap sebagai pengembangan dari tradisi hermeneutika, meskipun dengan cara yang lebih kritis dan pluralis. Derrida juga memperluas konsep teks. Derrida mengatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki makna bisa dianggap sebagai teks. Jadi, orang, benda, dan peristiwa itu bisa dimaknai sebagai teks. Kegagalan, keberhasilan, peperangan, perjuangan, gedung, sungai, gunung, angin, air, lautan, saya, dan apapun yang ada yang memiliki makna, dia adalah teks dan membuka ruang bagi berbagai interpretasi. Itu menurut Jacques Derrida. Sekarang yang kedua, Michel Foucault. Foucault berfokus pada hubungan antara diskursus, pengetahuan, dan kekuasaan. Ia menganalisis bagaimana makna dan pengetahuan dibentuk oleh konteks sosial dan historis. Meskipun tidak menggunakan istilah hermeneutika, pendekatannya terhadap analisis teks dan konteks sosial berfungsi untuk menyoroti berbagai makna yang dibangun dan dipertahankan dalam kekuasaan. Foucault mengajak kita untuk melihat bagaimana interpretasi bukan hanya hasil dari pengalaman individu, tetapi juga dikontrol oleh struktur sosial dan kekuasaan yang lebih besar. Yang ketiga, Jean-François Lyotard. Lyotard terkenal karena kritiknya terhadap meta-narasi atau narasi besar yang mengklaim kebenaran universal. Ia menekankan pentingnya pluralisme dan keragaman makna yang menciptakan ruang untuk banyak narasi dan interpretasi. Pendekatannya dapat dianggap sebagai bagian dari hermeneutika postmodern, di mana pemahaman bergantung pada konteks dan pengalaman individu, serta menolak klaim kebenaran absolut. Jadi, meskipun Derrida, Foucault, dan Lyotard tidak selalu dikelompokkan sebagai hermeneutika dalam arti tradisional, mereka semua berkontribusi pada pengembangan pemikiran hermeneutika postmodern.
Mereka menentang ide-ide konvensional tentang makna, pengetahuan, dan interpretasi, serta mendorong pemahaman yang lebih kompleks dan terbuka terhadap konteks dan keragaman. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka memiliki relevansi yang kuat dengan studi hermeneutika, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Ada yang bertanya, apakah hermeneutika dipertimbangkan sebagai alternatif dalam teori belajar postmodern ini? Hermeneutika telah mulai dipertimbangkan sebagai alternatif dalam konteks pendidikan, terutama sebagai respon terhadap pendekatan pendidikan modern yang sering dianggap kaku dan mekanistik. Berikut ini adalah beberapa cara di mana hermeneutika dapat diterapkan dalam pendidikan. 1. Fokus pada interpretasi dan makna. Yang kedua, kontekstualisasi pembelajaran. Yang ketiga, pluralisme dan keragaman perspektif. Yang keempat, refleksi kritis. Yang kelima, pendekatan holistik. Meskipun hermeneutika belum sepenuhnya diadopsi sebagai teori utama dalam pendidikan, semakin banyak pendidik yang menyadari pentingnya pemahaman kontekstual dan dialogis. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, pendidikan dapat bertransformasi menjadi proses yang lebih dinamis, reflektif, dan menghargai keragaman, menjadikan alternatif yang berharga bagi teori-teori pendidikan modern yang dianggap kaku. Inilah pengantar hermeneutika. Mudah-mudahan menjadi pengantar bagi pemahaman hermeneutika berikut.